Tapi kedua adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini para menteri dan wakil menteri wajib deg-degan soal Presiden Prabowo yang bakal mengevaluasi para menteri dan wakil menteri dalam 6 bulan ke depan. Konsekuensinya bisa diganti bila kinerjanya tidak baik. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Menteri-menteri Prabowo Subianto baru saja dilantik. Bahkan ya kalau dihitung pelantikannya itu belum genap seminggu. Tapi parahnya ya ada 5 menteri yang sudah melakukan blunder coba. Ngeri sekali kan. Nah sekarang mari coba kita hitung ya. Menteri siapa sajakah yang melakukan blunder pasca dilantik oleh Prabowo Subianto. Pertama, blunder dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Menteri Desa. Namanya itu adalah Yandri dari Partai Amanat Nasional atau PAN. PAN, selalu terdepan. Ya, jadi baru sehari dilantik menjadi Menteri Desa, Yandri ini diketahui sudah bikin ulah dengan membuat surat undangan untuk acara pribadi. Tapi ya, menggunakan kop surat kementerian. Coba bayangkan saja. Lah ini kan parah sekali. Masa ya bikin acara pribadi tapi surat undangannya itu pakai kop kementerian. Nah, apa jangan-jangan ini sengaja mau pamer? Ya siapa tahu kan. Dan ternyata ya undangannya itu ditujukan kepada kepala desa, RT, RW, dan bahkan juga ibu-ibu PKK coba. Bayangkan saja. Ya meskipun undangannya itu adalah untuk acara haul almarhum ibunya ya, tapi sangat-sangat disayangkan. Ternyata surat undangannya itu menggunakan kop Kementerian Desa. Nah lagian ya kenapa harus pakai kop kementerian coba? Apakah kalau nggak pakai kop kementerian itu mereka tidak akan datang untuk diundang atau tidak hadir? Nah apakah seperti itu? Nah usut punya usut ya, istrinya Pak Mendes ini ternyata sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Serang, Banten. Ya meskipun kasus ini sudah diklarifikasi oleh Menteri Desa, namun yang jelas ya kasus semacam ini sangat-sangat memalukan dan tidak bisa dibenarkan. Ya saya yakin rasanya tidak mungkin kalau sekelas menteri ya tidak tahu aturannya mengenai penggunaan kop surat kementerian. Lah wong kita-kita yang bukan menteri saja tahu kok. Masa yang jadi menteri ini tidak tahu dan alasannya maklum saya kan baru jadi menteri jadi masih belajar. Lah ini alasan apa coba? Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Ya, saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak 1 sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya perusahaan administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Kesekjenan Pak ya, apakah dalam bidang pemerintah itu hal diwajarkan? Iya, karena saya kan baru jadi menteri. Jadi saya kan memang selama 3 periode jadi DPR ya kan. Maklum lah baru belajar kali ya. Belum tahu Pak ya, kayak gitu Pak ya? Hah? Belum tahu kalau itu. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan? Masa ya sekelas menteri tapi tidak tahu aturan itu? Lah ini kan parah sekali. Bahkan ya atas kejadian itu, Profesor Mahfud MD juga sudah mengingatkan melalui akun media sosial pribadinya. Nah kemudian yang kedua adalah blunder yang dilakukan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Jadi Pigai ini diketahui tidak terima lantaran kementeriannya itu hanya mendapatkan jatah anggaran sebesar 64 miliar rupiah. Jadi menurut Pigai, anggaran segitu itu masih terlalu kecil. Nah yang lebih parahnya lagi adalah Pigai juga meminta agar anggarannya itu ditambah menjadi 20 triliun rupiah. Coba bayangkan saja. Menteri HAM ini mau anggaran 20 triliun rupiah, emangnya mau bikin apa coba? Ada yang tahu nggak? Nah setelah publik ini ramai mengkritik soal anggaran 20 triliun rupiah, maka Pigai pun akhirnya buka suara. Jadi alasan dia meminta tambahan anggaran sebesar itu adalah karena ingin membangun Universitas HAM pertama di dunia.
Ya, gitu. 3 Nah, coba bayangkan saja ya. Memang luar biasa sekali Menteri HAM satu ini. Mau bangun universitas saja ya, minta tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Padahal ya 5 miliar saja saya rasa sudah cukup. Lagian, apa nggak sebaiknya riset dulu? Kira-kira apa alasan dasarnya untuk membangun universitas HAM pertama di dunia? Apa alasannya? Atau jangan-jangan ya semua itu hanya alasan untuk main proyek saja? Ya siapa tahu kan? Ya bisa jadi seperti itu. Nah kemudian blunder yang ketiga ini adalah, jadi ya blunder yang ketiga ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra. Jadi sebelumnya Yusril ini kan pernah mengatakan bahwasanya tragedi 98 itu bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Lu. Gak bahaya tak Pak? Padahal ya, menurut hasil laporan dan penyelidikan dari tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan Pro Justistia Komnas HAM, terdapat sejumlah peristiwa pada masa lalu itu disimpulkan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat dalam bentuk crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, menurut undang-undang yang berhak untuk mengatakan bahwasanya itu pelanggaran HAM berat atau tidak, bukanlah Menteri Koordinator, tapi Komnas HAM. Dan lagi-lagi ya, hal ini juga sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Jadi sudah sangat-sangat jelas sekali. Nah, setelah pernyataan Yusril Iza Mahendra itu menjadi polemik dan banyak mendapatkan kritikan ya, akhirnya apa? Akhirnya Yusril pun mengklarifikasi pernyataannya. Jadi Yusril ini menilai bahwa konteks pertanyaan yang diajukan oleh wartawan pada saat itu tidak begitu jelas, begitu katanya. Nah, lanjut blunder yang keempat. Ya, kali ini datang dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman. Jadi ya, belum juga bekerja, dia ini sudah membanding-bandingkan soal anggaran. Ya, sama dengan Pigai lah. Menurutnya, anggaran di kementerian itu terlalu kecil, begitu katanya. Jadi, dia ini membandingkan anggaran pada tahun 2025 hanya 92 miliar, sedangkan pada saat Orde Baru anggarannya itu sebesar 5,4 triliun rupiah. Nah, melihat semua ini ya, saya jadi heran. Padahal ya, mereka ini belum bekerja. Tapi kok anggaran saja yang diomongkan? Jadi sebenarnya mereka ini ingin bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Kan itu pertanyaannya. Dan yang terakhir ini atau yang kelima adalah blunder dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ya, lagi-lagi datang dari kader Partai Amanat Nasional. Jadi Zulkifli Hasan ini mengatakan, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa cetak lahan pertanian sawah 2 juta hektar di Papua. Ngeri sekali kan? Ya, asal tahu saja ya, di era pemerintahan Pak SBY, Zulhas itu juga pernah menjadi Menteri Kehutanan. Tapi hasilnya apa coba? Justru kondisi hutan-hutan kita semakin gundul dan hasilnya tidak jelas sama sekali. Bahkan ya, eksploitasi tambang terus dilakukan dengan cara membabat hutan. Bahkan terkait dengan persoalan ini ya, Indonesia mendapatkan predikat juara 1. Coba bayangkan saja. Ya, asal tahu saja, lahan hutan tropis seluas 3.264 km persegi sudah habis dibabat untuk aktivitas pertambangan selama periode 2000 hingga 2019. Dan tahu nggak, ternyata Indonesia adalah negara yang hutannya paling banyak diambil alih oleh tambang. Bayangkan saja, parah sekali kan? Bahkan kalau kita ngomongin soal sawah, para pemimpin kita juga sering kali turun ke sawah. Apalagi saat kampanye, banyak sekali. Tapi ya begitu, berasnya selalu impor, dan impor. Nah, terus yang menjadi pertanyaan adalah, mau sampai kapan Indonesia seperti ini? Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari sederet blunder yang dilakukan oleh Menteri di Kabinet Merah Putih. Sementara itu, Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih kedepannya disebut akan dievaluasi setiap 6 bulan. Nantinya menteri-menteri dan wamen yang kinerjanya buruk memiliki kemungkinan untuk diganti. Pasalnya Pak Hasyim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo Gibran lantaran total memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Untuk itu, ia menegaskan Pak Prabowo bakal rutin mengevaluasi kinerja seluruh jajarannya tiap 1 semester, sehingga pemerintah bisa menghasilkan output yang jelas. Menurut Pak Hasyim, menteri yang kurang efisien, korupsi, ataupun kurang tenaga bisa jadi diganti dengan menteri baru. Untuk hal ini, Pak Hasyim memastikan Pak Prabowo akan bertindak tegas agar kerja kabinet dapat mendukung berbagai target yang telah ditetapkan oleh Pak Prabowo
seperti pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, para menteri dan wamen yang menjabat juga memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai programnya. Misalnya, penciptaan 3 unit rumah per tahun dan juga program unggulannya, program makan siang gratis. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.